Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arlita, calon guru penggerak dari SD Negeri 34 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Rahmat SPD. Beliau adalah salah satu guru di kelas 5B di SD Negeri 34 Kendari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Iya Pak Rahmat, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi karena nanti sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Pak. Adapun tujuan saya melakukan observasi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan tersebut sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada Pak Rahmat, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama terkait tujuan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Oh iya, jadi tujuannya itu adalah pembelajaran yang Bapak ingin capai adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dan tidak sama ya Pak? Iya. Oke, yang selanjutnya, nah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi Pak? Baik, area pengembangan yang ingin saya lakukan adalah aspek pengetahuan dan keterampilan siswa, di mana siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan dengan baik dan benar. Apa rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, baik dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya Pak? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diinteraksikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Untuk metodenya yaitu tanya jawab dan penugasan. Lalu kira-kira apa media yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya? Media yang bisa saya gunakan yaitu berupa laptop, ini fokus dalam pembelajaran tersebut, dan juga akan memutarkan video pembelajaran tentang cara mengerjakan pecahan. Baik Pak Rahmat, kira-kira kapan Bapak akan melakukan proses pembelajaran tersebut Pak? Dan di hari apa serta tujuan keberapa? Baik, saya akan melakukan itu pada hari Kamis di jam kedua. Baik Pak, insya Allah nanti saya akan hadir pada saat Bapak akan melakukan proses pembelajaran nantinya. Dan nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran tersebut, mungkin kita akan melakukan percakapan pasca observasi namanya Pak ya. Iya. Dan nanti juga di situ kita akan didampingi oleh seorang pengajar praktik di Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan? Baik, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tantangan rancangan pembelajaran dan aksi yang akan saya lakukan di dalam proses pembelajaran. Baik Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga observasi nanti berjalan lancar ya. Baik, Terima kasih banyak. terima kasih Pak. Tentang penjumlahan pecahan. Yang lalu yang kita pelajari adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sekarang kita akan masuk di penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Jadi tujuannya kita ini hari adalah untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Oke.
Saya langsung kasih contoh saja. Perhatikan di depan. Nah, ini. Saya kasih contoh. Misalnya, yang di belakang lihat. Ini. Lihat ya. Oke. Saya kasih contoh. Misalnya, 1/3 tambah 4/6. Yang di bawah ini disebut penyebut. Makanya dia kita bilang berpenyebut beda. Ya, oke. Siapa tahu ada yang bisa sampaikan kalau ada pecahan yang berpenyebut beda, yang duluan kita tentukan apanya dulu? Angkat tangan. Siapa? Angkat tangan, ada? Yang mana ya? Kita jelaskan kalau penjumlahan pecahan berpenyebut beda, apanya duluan yang kita tentukan? Angkat tangan. Nah, KPK-nya betul. KPK dari penyebutnya 3 dan 6. Oke. Cara menentukan KPK 3 dan 6 boleh kita pakai kelipatan. Ya. Kalau dia di sini 3 dan 6, berarti kita pakai kelipatan 3 dan kelipatan 6. Oke, kita susun kaliannya. Sama kalian. 3. Habis 3 berapa? 6. Habis 6? 9. Habis 11? 12 dan seterusnya. Ya, kemudian kelipatan 6. 6. 12. 8. Untuk menentukan KPK-nya, kita cari dulu bilangan yang sama antara kelipatan 3 dan kelipatan 6. Bilangan berapa? 6 dengan kelipatan 6 dengan kelipatan 12. Ternyata ada 2. Nah, kalau kita menentukan KPK, ambil bilangan yang sama yang terkecil. Ya, yang terkecil. Berarti KPK-nya adalah 6. Jadi tadi 1/3 ditambah 4/6. KPK-nya berapa tadi? 6 ya, kita garis. Sini 6. Ya. Sini 6. Sekarang perhatikan jalannya ya. Bentar, saya kasih. Perhatikan ya. Ini 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Kalikan 1. Hasilnya berapa? 2. Pasang 2 di sini. Ini tanda apa? Tambah. Simpan di sini. Ya. Kemudian 6 bagi 6? 1. Kali 4? 4. Berarti tinggal kita jumlah. Di sini yang tetap 2 tambah 4 berapa? 6. Atau bisa kita bilang 6 bagi 6 berapa? 1. Boleh kita tulis dulu. Tapi kalau ada yang jawab di sini bisa benar, di sini juga. Oke, bagaimana? Ada yang bertanya tentang materi ini? 1. Kalian tidak bisa lepas yang namanya itu matematika. Begitu pasar, ada matematikanya. Ya kan? Kita kerja di mana saja, ada matematikanya. Jadi jangan anggap susah itu matematika, kita anggap gampang saja. Oke, saya kasih soal latihan 2 nomor. Silakan dikerja. Sebentar saya akan tunjuk siapa yang bisa. Laki-laki perempuannya. Saya tunjuk. 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Saya kasih soal, kemudian naik ke depan untuk kerjakan. Oke ya? Oke. Ada penghapusnya kan? Soal latihan. Nanti sebentar ada yang naik ke depan, dia kerjakan, kemudian dijelaskan sama temannya dulu. Ya, pakai bahasamu sendiri. Oke, saya kasih 2 nomor. Misalnya 1/2 tambah 2/3 tambah 3/2. Oke, silakan dikerja. Sekitar 5 menit ya. Saya akan tunjuk
satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Dia jelaskan sama temannya juga. Jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Ready? Oke, sudah selesai semua ya? Nah, oke. Coba yang ini. Nomor 1. Sebentar, nomor 2 yang ini ya. Yang lain lihat di depannya, ada kerjanya. Oke, coba jelaskan dulu sama teman-temannya itu dari mana. Balik ke sini, nah. Ya, dia sama teman-temannya. Dua kali tiga. Ya. Satu kali tiga. Ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Jawabannya sama dengan 3 tambah 4 7. Garis di bawahnya 6. Nah, mana sama semua ya jawabannya? Sama ya? Sama, oke. Coba yang nomor 2. Oke, siapa lagi? Ya, oke. Silakan. Nomor 2. Yang lainnya lihat ke depannya. Berikutnya yaitu 8 dari 4 kali 2. Oke, betul. Kemudian 1 kali 2, ya, sama dengan 12. Sama dengan 14 per 8. Oke, makasih. Hari ini kita sudah pelajari tentang penjumlahan pecahan. Seperti yang saya sampaikan, tujuan awal pembelajaran kita adalah menjumlahkan pecahan dan penyebut berbeda. Oke, kalian sudah ada beberapa orang yang sudah bisa, yang sudah jelaskan sama temannya, itu sudah cukup bagus, sudah bagus. Sekarang untuk tingkat selanjutnya, soal-soal saya akan kirim lewat grup ya. Silakan di latihan-latihan di rumah dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama lagi sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini untuk matematika. Sebentar kita akan lanjut pelajaran berikutnya sesuai jadwal yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Saya ingin mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Pak Rahmat pada pelaksanaan observasi yang kita laksanakan kemarin? Selamat pagi dan terima kasih. Sebenarnya saya merasa awal-awalnya merasa gugup
Tapi setelah berjalan beberapa saat, saya merasa lebih nyaman dan saya juga merasa senang karena bisa melihat bagaimana siswa-siswa saya mengerjakan soal pecahan dengan cukup antusias. Itu hal yang bagus, Pak. Perasaan awal memang bisa jadi tantangan, tapi bagus bahwa Bapak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Bisa Bapak ceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak sudah lakukan di kelas kemarin? Baik, adapun area pengembangan yang saya fokuskan adalah media pengajaran tentang konsep pecahan. Saya mencoba menggunakan pendekatan visual seperti gambar lingkaran, garis besar, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menggunakan berupa seperti manipulatif, seperti alat peraga yang menunjukkan bagian dari satu itu untuk membuatnya lebih konkret pecahan tersebut. Menarik sekali, Pak. Pendekatan visual memang sangat efektif untuk konsep pecahan. Sekarang, bagaimana menurut Bapak tercapaian dengan area pengembangan kompetensi tersebut kepada peserta didik? Apakah sudah tercapai atau belum? Baik, secara umum saya merasa cukup puas dengan pencapaian siswa saya. Sebagai dasar, murid saya sudah mulai mengerti bagaimana cara membaca dan menulis pecahan. Namun ada beberapa murid yang masih kesulitan memahami konsep tersebut. Mereka lebih cepat mengerti jika saya memberikan lebih banyak latihan visual. Tapi memang ada beberapa siswa yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Terima kasih atas penjelasannya. Memang setiap murid bisa memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam memahami. Lalu, apakah Bapak menemukan kendala-kendala selama proses belajar mengajar kemarin? Baik, kalau masalah kendala pasti ada kita dapat. Salah satunya adalah beberapa murid yang tidak terlalu aktif berpartisipasi dalam diskusi. Mereka tampak kurang percaya diri untuk menjawab atau memberikan pendapat. Selain itu ada juga beberapa siswa yang lebih fokus pada latihan individual. Namun ketika diminta untuk berdiskusi, mereka agak ragu untuk menyatakannya. Iya, Pak, itu adalah kendala yang cukup umum di kelas. Dari kendala tersebut, kira-kira apa langkah yang Bapak rencanakan agar murid yang kurang aktif bisa menjadi lebih aktif? Baik, untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya berencana untuk lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berbicara dengan cara yang lebih santai, misalnya dengan menggunakan permainan atau kegiatan kelompok kecil. Saya juga memberikan mereka lebih banyak dorongan positif seperti pujian atau penguatan verbal. Dengan cara ini mereka bisa lebih nyaman dalam berbicara di dalam diskusi. Iya, itu langkah yang sangat baik, Pak. Memberikan dorongan positif dan mengubah format kegiatan. Terakhir, kapan rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk memastikan perkembangan ini terus berlanjut? Baik, rencananya itu saya akan melakukan di minggu depan. Setelah melakukan refleksi terhadap proses yang kemarin, saya akan mulai dengan kegiatan kelompok kecil yang lebih terstruktur dan saya juga akan mempersiapkan alat peraga tambahan yang lebih menarik untuk mendukung materi yang saya akan ajarkan. Saya akan melihat apakah dengan cara ini siswa-siswa saya akan lebih aktif dan memahami materi yang saya akan bawakan. Luar biasa. Saya yakin dengan rencana tindak lanjut ini, Bapak akan semakin mendekati tujuan pelajaran yang Bapak harapkan. Terima kasih banyak atas percakapan yang sangat konstruktif ini, Pak Ahmad. Dan saya percaya Pak Ahmad akan berkembang sebagai pengajar yang luar biasa. Baik, terima kasih kembali Pak. Saya juga mengharap dukungan dan masukan yang bagus agar saya lebih baik lagi dalam melakukan pengajaran. Terima kasih.